warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Vicky Ikhtiara dengan NIM A2101900065. Saya dari kelas C, Bank dan Lembaga Keuangan, Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas seputar fintech. Nah, topiknya apa nih, teman-teman? Jadi, saya akan membahas tentang apa sih pengaruh fintech terhadap bisnis di kalangan pengusaha muda. Untuk itu, simak videonya baik-baik ya, teman-teman, dan jangan lewatkan sedetik pun agar teman-teman mengetahui dan mendapatkan ilmu dari apa yang kita pelajari ini. Oke teman-teman, baik, untuk itu lanjut ke videonya. Terima kasih teman-teman. Oke, jadi fintech itu apa sih teman-teman? Jadi fintech atau financial technology atau teknologi keuangan ini pada sistem keuangan dan perekonomian di masyarakat Indonesia ini, fintech itu merupakan alat pembayaran dengan melalui gadget atau aplikasi ya teman-teman. Nah, fintech ini awalnya gimana sih? Nah, fintech ini yaitu suatu penggabungan teknologi dengan sistem keuangan. Jadi inovasi pada teknologi dan sistem keuangan ya teman-teman. Jadi bermula dari pada tahun 2008 di kalangan masyarakat Amerika Serikat terjadi krisis ekonomi teman-teman. Jadi para perancang dan pencetusnya atau peneliti mengemukakan gagasannya untuk merancang sebuah teknologi yang dikolaborasikan atau digabungkan dengan sistem keuangan. Maka lahirlah fintech ini atau financial technology. Lalu pada 2016 ini fintech telah resmi digunakan ya teman-teman, dan tujuannya itu untuk membantu perekonomian masyarakat Amerika pada waktu itu untuk membantu menangani kasus krisis ekonomi ini. Jadi ekonominya harus berkembang dengan pesat, harus menggunakan apa? Jadi pencetusnya itu mereka mengemukakan bahwa fintech ini dapat membantu untuk mengurangi kegiatan ekonomi yang dirasa minus atau tidak menguntungkan ya teman-teman. Jadi justru malah merugikan masyarakat itu. Jadi hadirnya fintech ini diharapkan dapat membantu sistem perekonomian agar lebih berkembang dengan pesat dari yang awalnya tidak menggunakan teknologi dengan berbasis teknologi digital ini. Sehingga beralihan dari teknologi yang lebih canggih. Nah teman-teman, untuk teman-teman ketahui fintech ini ada dua jenis loh teman-teman, dan teman-teman harus menggunakannya itu fintech yang pertama. Karena apa? Fintech ini jenisnya itu fintech yang legal dan ilegal. Nah teman-teman harus cermat nih teman-teman. Jadi fintech ini yang legal itu sudah di bawah naungan dan diawasi oleh OJK, dan yang langsung bertanggung jawab jika terjadi sesuatu itu langsung dengan otoritas jasa keuangan ini teman-teman. Namun fintech yang ilegal itu tidak di bawah pengawasan OJK. Namun jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, biasanya OJK akan melakukan pelaporan pada Satgas Waspada Investasi karena berkaitan dengan keuangan teman-teman. Jadi harus perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi. Nah, fintech yang legal nih teman-teman juga harus ketahui, biasanya pada aplikasinya itu yang boleh diakses hanya kamera, mikrofon, dan lokasi teman-teman. Namun fintech yang ilegal biasanya juga mereka itu memberikan aksesnya itu meminta untuk mengakses daftar kontak teman-teman juga, dan juga galeri foto teman-teman. Bahkan ada yang meminta untuk foto KTP teman-teman juga. Maka perlu diperhatikan dengan cermat ya teman-teman, agar teman-teman tidak salah memilih dalam menggunakan fintech ini. Jadi lebih bijak dalam menggunakan gadget juga, terutama pada aplikasi ini, karena
ini mengelola keuangan teman-teman sendiri. Nah, fintech ini juga pada aplikasi baik fintech legal maupun ilegal ini harus diperhatikan ya teman-teman. Biasanya fintech yang legal ini tidak hanya asal memberikan tanda checklist setuju, maka teman-teman harus diperhatikan pada gadget teman-teman ini harus diperhatikan dengan seksama saat pendaftaran registrasi awal di aplikasinya itu. Jadi tidak semua harus di checklist ya teman-teman, karena takutnya daftar dari biodata teman-teman, terutama biodata di KTP itu takutnya disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman. Nah, fintech ini dicetuskan untuk mempermudah, lebih mempraktiskan kegiatan teman-teman terutama di sektor keuangan dan perekonomian atau layanan jasa lainnya untuk memudahkan pembayarannya. Jadi tidak perlu teman-teman membawa uang cash, maka teman-teman bisa membayarnya melalui gadget teman-teman, smartphone teman-teman. Tinggal menyekan biasanya atau di top up gitu ya teman-teman. Nah, untuk fintech ini di kalangan masyarakat Indonesia apa sih teman-teman? Yang biasanya fintechnya itu digemari, dipakai. Nah, teman-teman pastinya sudah tidak asing lagi. Yaitu biasanya nih contoh fintechnya fintech yang sudah terdaftar di OJK, sudah legal nih teman-teman. Biasanya aplikasinya itu ShopeePay, GoPay, Dana, Link, dan juga ada lagi biasanya GoPay. Untuk layanan jasanya itu pada layanan jasa membeli barang atau memakai jasa ojek atau membeli makanan ya teman-teman, dan platform fintech legal lainnya. Nah, yang saya sebutkan tadi itu adalah contoh kecilnya ya teman-teman. Untuk contoh lainnya masih banyak lagi nih fintech legal. Namun fintech ilegal biasanya itu mereka saat kita membayar hutang itu biasanya kita itu seperti dikejar-kejar debt collector ya teman-teman, karena kita akan diberi bunga yang sangat-sangat tinggi dan tidak manusiawi teman-teman, dan data teman-teman itu disalahgunakan. Jadi teman-teman harus lebih bijak lagi. Perkembangan fintech di Indonesia ini sudah diiringi dengan layanan internet di Indonesia yang kurang lebih dari 171 juta jiwa itu sudah menggunakan layanan internet. Jadi sebagian penduduk Indonesia ini sudah menggunakan gadget teman-teman. Jadi untuk hadirnya fintech ini, usaha fintech ini sudah sangat tepat membantu perekonomian di Indonesia, terutama pada pedagang-pedagang kecil, pengusaha kecil, dan para penggiat UMKM kecil. Jadi tidak hanya di kalangan pengusaha usaha besar, namun di usaha kecil pun juga sudah menggunakan fintech ini. Nah, lanjut teman-teman. Fintech ini ada manfaatnya nih teman-teman yang harus teman-teman ketahui. Fintech ini melakukan inovasi di bidang jasa keuangan ini merupakan sentuhan teknologi yang modern, alternatif berinvestasi yang menghadirkan pilihan mempunyai keinginan untuk mengakses layanan jasa keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis, namun tidak ribet ya teman-teman. Jadi teman-teman dapat berinvestasi dimanapun hanya praktis menggunakan gadget teman-teman saja. Nah, fintech ini membantu terutamanya di bidang startup teknologi yang tengah sangat tinggi tingkatnya di kalangan masyarakat dan sangat sudah pesat ya teman-teman. Di berbagai macam kegiatan pasti sudah menggunakan teknologi. Nah, fintech ini juga dapat membantu perluasan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan juga membantu penjualan para e-commerce. Nah, fintech ini perlu teman-teman ketahui, fintech yang legal pastinya tidak memberikan bunga yang sangat tinggi ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih manfaat fintech ini dari 5 jenis fintech yang berkembang.
ini memberikan solusi finansial bagi teman-teman. Yang pertama yaitu crowdfunding nih manfaatnya, atau penggalangan dana dengan salah satu fintech yang populer di negara Indonesia nih. Contohnya itu kitabisa.com. Dengan adanya platform ini kita dapat menggalang dana atau memberikan bantuan dana donasi kepada masyarakat yang lebih membutuhkan melalui platform ini, teman-teman. Nah, teman-teman, selain crowdfunding, jadi manfaat fintech ini sebagai microfinancing ya, teman-teman, atau layanan keuangan pada masyarakat yang membutuhkan modal usaha agar lebih mudah dan praktis, tentunya juga aman, bisa menggunakan fintech ini. Nah, selanjutnya teman-teman juga dapat manfaat yaitu lending service, yaitu membantu masyarakat untuk mengakses kebutuhan keuangan tanpa berbelit-belit, tentunya seperti di bank konvensional pada umumnya, teman-teman. Salah satu contohnya yaitu bergerak pada pinjaman uang ini adalah Awan Tunai. Yang selanjutnya yaitu memberikan manfaat market comparison, yaitu memberikan macam-macam produk keuangan, penyedia jasa keuangan, terutama pada investasi ya, teman-teman. Jadi teman-teman dapat berinvestasi jangka panjang di platform fintech ini, sehingga teman-teman sudah mempersiapkan kebutuhan keuangan teman-teman di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu sebagai digital payment system, yaitu penyedia jasa pembayaran semua tagihan seperti tagihan token listrik di PLN, atau kartu kredit atau pasca bayar seperti pulsa. Ini contohnya di PayFast ya, teman-teman, untuk membantu mempermudah teman-teman tanpa harus bertransaksi langsung, namun dapat menggunakan gadget teman-teman. Nah, selanjutnya ini yang paling terutama nih, teman-teman harus ketahui, fintech ini sangat membantu pelaku UMKM dan memberikan kemudahan yang efisien dalam hal pengelolaan keuangan yang berbasis teknologi. Lanjut ya, teman-teman. Biasanya fintech yang ilegal ini menggunakan modus SMS ya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk teman-teman ketahui, fintech yang ilegal yang sudah ditutup oleh Satgas Waspada Investasi di Indonesia itu adalah antara lain Dompet Gajah, Bunga Pay, Multipoint, Rupiah Jaya, Gudang Dana, Dana Luan, dan masih banyak lagi ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus sangat waspada karena itu terkait dengan data pribadi teman-teman. Jadi takutnya disalahgunakan ya, teman-teman. Nah, teman-teman, manfaat fintech ini sudah diketahui banyak sekali. Nah, fintech ini juga tentunya di kalangan remaja Indonesia. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu cara kerja fintech ini. Teman-teman harus ketahui, jadi cara kerja fintech ini salah satunya di bidang usaha Shopee Tickets, yaitu mengintegrasikan pengelolaan keuangan, menyimpan dan distribusi keuangan dengan teknologi, yaitu cara kerjanya kompleks ya, teman-teman, di berbagai layanan masyarakat. Contohnya pada Lembaga Peminjaman Simpanan atau LPS dan Bank Indonesia sebagai penjaminnya, dan verifikasi datanya sudah tentunya aman ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ini teman-teman juga harus ketahui, fintech ini sudah membantu di kalangan UMKM di Indonesia ini untuk memperluas kegiatan usahanya. Contohnya di Shopee ini, fintech ini sudah sangat membantu karena salah satu cara untuk mempromosikan produknya melalui fintech ini dengan menggunakan layanan dari fintech ini. Nah, teman-teman, selain itu tadi, manfaat fintech di Indonesia juga sebagai transaksi keuangan menjadi lebih mudah nih, teman-teman. Pendanaannya ini lebih baik aksesnya, taraf hidup masyarakat lebih meningkat, mendukung inklusi keuangan, atau yang maksudnya masyarakat ini terlibat dalam transaksi ekonomi, sehingga kemudahan teknologi ini sangat mempermudah dan meningkatkan
kegiatan keuangan di perekonomian Indonesia dan mempercepat perputaran roda ekonomi di masyarakat ya teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya dasar hukum apa sih yang digunakan dalam fintech di Indonesia? Jadi dasar hukum fintech di Indonesia ini sudah pada dasar hukum yang sesuai ya teman-teman. Harus teman-teman catat, ini adalah dasar hukum untuk fintech legal. Karena fintech ilegal itu tidak ada dasar hukumnya teman-teman. Maka teman-teman pilihlah untuk menggunakan platform fintech yang legal sesuai dasar hukum Indonesia dan sudah diawasi langsung oleh OJK. Jadi sesuai aturannya, fintech ini sesuai pada surat edaran Bank Indonesia nomor 18/22 di KSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17 PBI 2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40 PBI 2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran ya teman-teman. Jadi regulasinya ini sudah baik karena sesuai dengan aturan pada Bank Indonesia dan OJK. Karena sudah sangat aman sekali nih teman-teman. Jadi jangan salah pilih fintech ya teman-teman. Maka harus memperhatikan dengan cermat saat pendaftaran dan pilihlah fintech yang sudah terdaftar di OJK ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk fintech yang legal itu apa saja sih? Nah, fintech yang legal itu PT Finansial Digital Indonesia, PT Sen Teknologi Indonesia, PT Fintech Bina Bangsa, PT Kreasi Anak Indonesia, PT Piranti Alfabet Perkasa. Nah, contohnya aplikasinya itu yaitu Finansialku, Bareksa, GoPay, Amarta, Doku, Uang Teman, Cikes, Modalku, Cek Aja. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk fintech yang ilegal ini biasanya tidak memiliki legalitas ya teman-teman, memberikan bunga yang berlebihan, penagihannya itu tidak beretika sama sekali, lalu dapat mengakses data dengan mudah seperti yang sudah pada awal tadi saya bilang ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui perbedaan jenis fintech dan juga manfaat serta hal lainnya tentang fintech, kita akan menuju topik utama, yaitu kenapa fintech berpengaruh terhadap bisnis di kalangan pengusaha. Nah, terutama pengusaha muda nih teman-teman di kalangan milenial, yaitu fintech ini sangat dipertimbangkan karena fintech ini sangat mempengaruhi kegiatan usaha. Karena fintech ini sangat membantu sekali teman-teman. Nah, teman-teman tentunya memilih fintech yang legal nih teman-teman. Nah, para pengusaha ini bekerja sama dengan fintech legal untuk membangun suatu inovasi teman-teman. Jadi mereka memanfaatkan platform yang ada dari fintech ini untuk mengembangkan usaha mereka. Jadi masyarakat dapat mengakses kegiatan usaha mereka di berbagai platform fintech yang ada nih teman-teman. Jadi kegiatan bisnisnya itu akan lebih luas karena memberikan inovasi yang lebih banyak lagi, juga yang terutama nih teman-teman efisien ya teman-teman, karena banyak kemudahan untuk mengaksesnya, juga kecepatan dalam proses transaksinya ya teman-teman. Jadi sangat aman dan praktis bagi pengusaha. Terutama fintech ini di kalangan pengusaha ini sudah mencapai permintaan pasar, di mana lebih banyak konsumen memilih untuk menggunakan jasa berbasis online karena dirasa praktis teman-teman. Jadi target pasarnya ini sudah sesuai dengan target pasar pada industri finansial ya teman-teman. Jadi para pengusaha akan lebih memilih fintech ini teman-teman. Nah, selain itu juga cara transaksi konvensional menggunakan uang secara fisik ini biasanya dirasa lebih ribet ya teman-teman. Maka hadirnya fintech ini benar-benar sangat membantu kegiatan transaksi jual beli dan usaha di kalangan para pengusaha ya teman-teman. Selain itu, kemudahan ini juga membuat bisnis online para pengusaha ini semakin berkembang. Jadi mereka tidak hanya memiliki gerai toko atau usaha yang di tempat saja, namun memiliki platform belanja online untuk para konsumennya teman-teman. Jadi marketplace-nya itu
banyak sekali seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Selanjutnya, secara garis besar nih, fintech ini telah memberikan akses kecepatan bagi transaksi bisnis. Ya, benar. Tadi di awal sudah dijelaskan ya teman-teman, karena kepraktisannya itu dan akses datanya ini sangat aman dan mudah. Ya, benar sekali. Nah, selain itu, cara pengelolaannya ini juga sangat praktis. Selain praktis juga sangat terjangkau biayanya ya teman-teman. Nah, sedangkan dahulu untuk mendapatkan akses informasi dibutuhkan jutaan dolar untuk membayar teknisi IT ya teman-teman. Namun dengan adanya fintech ini sangat memberikan kemudahan bagi para pebisnis untuk memajukan usahanya teman-teman. Dengan semakin banyak perkembangan teknologi terbaru, maka akan sangat membantu perusahaan startup akan mencapai kedewasaannya, akan mencapai kepesatan suatu usahanya di kemudian hari dari tahun ke tahun untuk masa depan yang lebih cerah dari perusahaan itu. Nah, selanjutnya perkembangan ini juga membuka ruang untuk melakukan pengembangan produk dan jasa melalui pemanfaatan digital ini teman-teman. Nah, jadi mereka juga akan dapat mengembangkan brandnya ini dari jenis-jenis yang lebih banyak lagi dan tentunya akan lebih sangat berkreasi yang lebih ya teman-teman. Jadi itu tadi jawabannya kenapa para pengusaha itu sangat berhubungan sekali dengan fintech dan sangat terbantu dengan adanya fintech ini. Nah teman-teman, itu dari penjabaran dan pembahasan kita kali ini tentang fintech dan hubungan fintech dengan para pengusaha ini terhadap barang yang diproduksinya. Nah teman-teman, karena produksi itu kan sangat banyak, jadi para pengusaha akan lebih mengetahui permintaan pasar itu seperti apa dengan adanya fintech ini juga ya teman-teman. Dan pembayarannya lebih aman, lebih praktis dan cepat sekali. Jadi sebelum barang sampai kita harus sudah membayar barang itu terlebih dahulu. Jadi untuk para pengusaha tidak akan ada kegiatan penipuan juga teman-teman. Jadi akan lebih rapi dalam sistem dan teknisinya. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa.